Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga selalu sehat. Pastikan selalu menerapkan pola hidup sehat di masa pandemi ini. Nah, kita sekarang sudah memasuki bab 2. Bab 2 itu tentang apa? Di mata pelajaran PPKN kita akan mempelajari mengenai norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat atau norma untuk mewujudkan keadilan. Nah, kita jabarkan dulu mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan, serta berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dalam kehidupan bermasyarakat, menurut kodrat alam, manusia dimanapun, di zaman manapun, selalu akan hidup berkelompok, karena manusia digolongkan sebagai zon politikon. Menurut Aristoteles, apa itu yon politikon? Yon politikon adalah manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat, selalu ingin bergaul, berkumpul dengan manusia satu dengan yang lainnya, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Nah, pernahkah kalian mendengar sebuah istilah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Nah, pepatah ini adalah pepatah yang berasal dari Sumatera Barat. Pepatah ini menggambarkan bahwa kita memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang berlaku. Nah, dimanapun tempat kita berada pasti akan ada sebuah aturan. Misalkan kita di sekolah ada aturan yang berlaku, di masyarakat ada aturan yang harus ditaati. Nah, seperti itu. Selain itu juga ada sebuah pepatah dari Cicero atau seorang ahli hukum bangsa Romawi yang mengatakan ubi societas ibius, artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Nah, di mana ada dua orang atau lebih maka akan ada hukum, akan ada sesuatu aturan. Nah, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa di hutan pun juga akan ada aturan yang berlaku. Selanjutnya, kita memasuki bab yang utama yaitu mengenai norma. Pengertian dari norma, apa sebenarnya norma itu? Norma adalah hakikatnya kaidah hukum yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Nah, bisa diartikan norma itu adalah tatanan kehidupan di dalam masyarakat. Nah, norma itu berasal dari bahasa Inggris norm, bahasa Yunaninya nomoi atau nomos, dan bahasa Arabnya adalah kaidah atau yang berarti hukum. Norma yang berlaku di dalam masyarakat dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Nah, jadi norma juga bisa dikatakan sebagai pedoman ataupun ketentuan yang bernilai dalam masyarakat yang mengikat dan harus ditaati tiap-tiap individu dalam masyarakat. Jadi, norma ini berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Coba dibayangkan, ketika tidak ada norma, apa yang akan terjadi? Wow, pasti dunia akan menjadi hancur karena tidak adanya aturan. Orang satu dengan yang lain akan mungkin seenaknya sendiri. Nah, maka dari itu perlu dibuat sebuah aturan yang berlaku dalam masyarakat. Norma yang berlaku di dalam masyarakat kira-kira apa? Nah, norma yang berlaku di masyarakat itu satu, norma agama, yang kedua, norma kesopanan, yang ketiga, norma kesusilaan, dan yang keempat adalah norma hukum.
Mari kita bahas mengenai norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah ataupun peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Jadi, penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur di dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikan kepada nabi dan rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Nah, kaidah ataupun aturan yang ada dalam norma agama bersumber dari kitab suci. Pemahaman akan sumber norma agama yang berasal dari Tuhan membuat manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dalam hidup ataupun kehidupannya. Setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Di Indonesia, tidak hanya menganut satu agama saja, tetapi negara Indonesia percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan di sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi di Indonesia kita tahu bahwa ada agama yang diakuinya tidak hanya satu, seperti ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Jadi, norma ini berasal dari hati nurani. Suara hati nurani adalah suara kejujuran ataupun suara yang akan mengarahkan manusia pada kebaikan. Seperti contoh berikut ini. Ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya hatinya akan menyuarakan kebenaran. Apabila menuruti suara hati, seseorang akan cenderung bertindak benar. Tetapi, kalau misalkan orang itu tidak mempertimbangkan norma kesusilaan, mungkin dia akan diam dan tetap berbohong. Contoh pelanggaran terhadap norma kesusilaan adalah berbohong, mencontek, mencuri, dan lain-lain. Hal ini mungkin tidak diketahui orang lain, tetapi hati kalian akan menjadi gelisah, tidak tentram, dan tidak merasakan nyaman. Seperti contoh, ketika ulangan harian, nah itu guru sedang tidak ada di dalam kelas. Nah, kamu berusaha untuk mencontek. Nah, hati kamu pasti akan berkata, jangan mencontek, ataupun kamu akan merasakan gelisah. Nah, ini merupakan sanksi yang diberikan dari norma kesusilaan. Jadi, kalau norma kesusilaan tadi memiliki sanksi berupa hati yang tidak nyaman, gelisah. Nah, berbeda dengan norma-norma yang lain yang sanksinya itu diberikan oleh orang lain, tetapi kalau misalkan norma kesusilaan, sanksinya adalah berupa perasaan tidak nyaman, rasa gelisah. Seperti itu. Selanjutnya, norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Setelah kita mempelajari norma agama dan norma kesusilaan, kita akan mempelajari norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang sumbernya dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Setelah mempelajari norma kesusilaan dan norma agama, kita akan mempelajari mengenai norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat.
Apa sih maksudnya dari norma kesopanan itu? Tentu kalian sudah mengetahui bagaimana tata cara dalam berpakaian, tata cara dalam makan, tata cara dalam bertamu. Nah, itu semua adalah bagian dari norma kesopanan. Jadi, norma kesopanan itu adalah berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan yang bersumber dari tata kehidupan ataupun budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan. Nah, coba kalian perhatikan di lingkungan sekitarmu. Seseorang akan dianggap sopan apabila dia menggunakan bahasa yang baik, yang tidak kasar ketika dia berkomunikasi dengan orang lain. Ada juga orang yang dianggap sopan ketika dia berpakaian yang rapi. Ya, seperti itu. Jadi, ada juga tata cara bertamu ke orang lain. Nah, tata cara bertamu ke orang lain itu seperti apa? Apakah mengetuk pintu, mengucapkan salam, atau langsung masuk? Nah, itu adalah mengenai norma kesopanan. Jelangkung, Mbak. Oke, Mbak. Jelangkung, Mbak. Norma hukum meliputi beberapa unsur. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang wajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut harus tegas.